Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, baik Sehat, Pak. betul, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan pertemuan kita terlaksana kembali pada kesempatan kali ini. Di sela-sela ada kekhawatiran akan terjadi bencana alam, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat, mari senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling berjasa bagi kita semua untuk bisa mengenal, memahami, dan bisa melaksanakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kesempatan yang membahagiakan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk senantiasa selalu setiap saat berusaha mendekatkan diri semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara memperbanyak, meningkatkan kemampuan kita untuk membaca tanda-tanda yang tersirat maupun tersurat. Tanda-tanda yang tersurat itulah yang menjadi ayat-ayat di dalam surat Al-Quran. Ya, dengan modal bahasa tentunya. Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran baru setelah pada pertemuan sebelumnya kita tuntas dengan pelajaran yang ke-17. Betul ibu-ibu sekalian? Betul. Ya, baik. Kita mulai pelajaran kita yang ke-18 pada kali ini. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian, pelajaran kita yang ke-18, apa judulnya? Al-amru bil ma'ruf anil munkar. Iya. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Pada pelajaran kita sebelumnya ya, pada pelajaran kita yang sebelumnya, wa'dullah al-haq, ibu-ibu sekalian, kita sudah mendalami salah satu aspek dalam kaitannya dengan pengembangan bentuk kata dalam bahasa Arab, yaitu yang kita kenal dengan tasrif, atau istilahnya apa dulu? Yang tasrif, istilahnya dulu apa? Pengembangan bentuk kata. Ya, istilahnya apa? Selain tasrif apa dulu? Nah, istilahnya? Yang tidak populer itu. Yang tidak populer itu apa dulu istilahnya? Ada istiqaq, gitu ya. Ada istiqaq, yaitu pengembangan bentuk kata dengan menambahkan satu huruf ke dalam 3 huruf dasar yang sudah ada. Nah, insya Allah nanti pada pelajaran kita ini, dari aspek kaidahnya kita akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pengembangan kata dengan menambahkan 2 dan 3 huruf. Sehingga kita menjadi tambah kaya. Tambah kaya dengan pemahaman. Mudah-mudahan kekayaan itu bisa membantu kita untuk lebih cepat memahami dan mendalami pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat-ayatnya. Pelajaran kita yang ke-18 judulnya adalah Al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Nah, ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ungkapan ini sudah populer menjadi salah satu ungkapan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial dan persoalan
eh, penegakan ya, soal kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu apa sekalian, kalau diamati tema-tema kita, pelajaran kita yang semakin kesini tuh ya semakin luas ya, semakin melebar temanya. Tidak hanya terfokus kepada sholat, doa, dan sekitarnya. Nah, akan semakin luas, semakin luas. Nah, ini artinya bahwa kita perlu menyiapkan diri untuk lebih luas lagi memahami ayat-ayat Allah yang akan kita kaji. Nah, coba kita lihat ya Ibu sekalian, apa makna ungkapan yang menjadi doa, yang menjadi judul pelajaran kita yang ke-18 ini. Apakah ada ungkapan yang belum terpahami? Bisa dimengerti semua ya, ibu-ibu sekalian? Bisa. Baik. Ada berapa kata di dalam rangkaian judul kita ini? Tujuh. Ada 7. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Ada pemahaman yang lain atau sama? 7 juga? Ada angka lain yang bisa dimunculkan? 7. 7. Ada Pak, 7. Oke, baik. Bu Fauzia juga melihat ada 7 kata ya, Bu? Apa, Pak? Dia. Jangan melongo, jangan Soalnya mengungkor. di layar ini error terbaca oleh saya ininya saya jadi saya agak-agak ini. Oh, iya iya. Oke, Ini iya juga iya iya. saya iya. juga ada errornya. Oh ada juga ya. Oh soalnya sinyalnya error gitu jadi saya agak ini kenapa gitu. Kenapa Eh, Pak? Berapa kata? yang saya tampilkan tidak terlihat judul yang saya Hanya tampilkan. itu judul ya terlihat Pak. Oh, judul yang terlihat ya. Cuman di sebelah kanan atas itu ada video error due to signal problem gitu kan. Itu Bapak. Iya. Karena Ada hujan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ya, 7. terdengar suara saya dengan jelas kah? Ya jelas Pak. Ya, Ah, Jelas. ya, jelas. alhamdulillah itu. Terdengar. Alhamdulillah. 7 Pak, 7 kata. 7. Oke, bagus. Yang pertama apa? Al-amru. Yang kedua? Al-amru. Bi. Yang ketiga? Ma'ruf. Al-ma'ruf. Yang keempat? Wa. Yang kelima? Nahi. Nahyu. Ya, yang keenam? Ani. Yang ketujuh? Al-munkar. Yang kedelapan? Nggak ada. Ada. Itu nomor pelajarannya itu 18. ada 18. Ada sih, Pak. Iya, bagus ya. Kalau lihat ya ibu-ibu sekalian, itu judul-judul, kata-kata yang menjadi judul kita itu, tadi saya konfirmasi di awal, ya, sepertinya kan, mengapa saya mengatakan seperti, karena ya diamnya ibu-ibu itu punya banyak arti ya. Saya berharap si diam itu karena mengerti ya. Ya, Enggak lagi sepertinya mikir, ibu. Pak. Lagi mikir ma'ruf sama mungkar itu bahasa Indonesianya apa ya Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi ingat itu ya, ya. Ma'ruf, munkar. Iya. Nah, oke. Jadi ada Mikirnya yang kalau belum terpahami ya, Bu ya. ya bisa jadi Pak sebenarnya belum ma'ruf mungkar taunya kebaikan dengan mungkar itu yang mungkar. Mungkar. Bukan. Ada Bu Fauziah yang masih itu belum meyakinkan. Iya betul Pak. Ma'ruf mungkar Pak. Mungkar itu ya mungkar ya Pak ya. Iya, Udah udah menjadi jadi bahasa Indonesia. Iya. Ya kan kita yang populer di kita kan kemungkaran gitu ya. Iya. Iya, iya. Jangan mungkar gitu kan. Iya. Jangan Ada kan mungkar dan nakir. malaikat. Malaikat. Bagus. Apa itu tugasnya malaikat itu? Mencatat kebaikan yang Yang kebaikan. menanyakan di alam kubur. Menanyakan dalam kubur. Mungkin mencatat kebaikan. Menanya di kuburan. Menanya di kubur. Di alam kubur. Iya, itu.
di alam kubur ya. Kalau ibu-ibu dengar kubur itu gelap gelap apa terang itu identiknya kalau Gelap, kubur. Pak. Gelap. Gelap, Pak, Pak. gelap. Gelap banget, Pak. Iya, jadi cocok ya kalau malaikat ada mungkar ditugaskan di situ. Ya, mungkar ya, di kubur. Ya, itu ya udah jadi bahasa Indonesia ya. Ada kemungkaran, itu ada keburukan. Ada keburukan, ada kejelekan, ada kejahatan gitu. Itu lawannya adalah ma'ruf. Kebaikan. Kan posisinya ini ada dua pasangan berimbang ya. Ada dua pasangan berimbang. Pasangan pertama adalah al-amru bil ma'ruf. Menyuruh. Pasangan yang kedua adalah an-nahyu anil mungkar. Yuk, mungkar. Menjauhi. Tuh. Menjauhi. Ya kan? Jadi masuk bahasa Indonesia ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi Amar mungkar. ma'ruf, nahi mungkar. Ma'ruf itu ibu-ibu sekalian, ya, tuh, itu sepola dengan kata dulu kita punya marhum. Masih ingat marhum? Yang disayang. Betul. Ada makna yang ma'ruf, coba ditebak-tebak ya. Seperti halnya marhum. Ingat ya, marhum. Kalau ibu-ibu bisa mengimajinasikan, membayangkan, saya tidak tulis dulu. Tapi nanti kalau bisa, ini bisa keder kalau nggak ditulis, nanti saya tuliskan ya. Marhum, tiga pokoknya apa? Mim. A. Apa? Marhum, tiga pokoknya apa? Ra. Mim. Mim. Iya, Ma'ruf. bagus. Nah, jika demikian, halnya dengan marhum, tiga pokoknya ada ra, ada ha, ada mim. Berarti ma'ruf, tiga pokoknya apa? Mim. Ain. Mim. Ain ro. Ayo, yang lain ikut ya, ikut serta ya, biar nanti kita masuk surga bareng-bareng ya. Amin. Amin. Ain ro. Ain ro, Pak. Iya, oke, bagus ya. Jadi mimnya nggak termasuk. Tidak termasuk pokok. Marhum kan mim tidak termasuk. Makbul mimnya tidak termasuk. Gitu ya. Masbuk kita pernah bicara nggak termasuk. Maktub mimnya tidak termasuk. Maka mim di sini juga tidak termasuk. Ada apa Pak Guru maknanya kok ada mim ada waw? Ah, dulu kita udah makna itu yang di ya. Tapi nanti lebih lanjut lagi akan kita kaji pada pelajaran kita yang ke-23 dan 24. Ya, nanti akan kita kaji lebih lanjut pada pelajaran 23 24. Iya. Al-amru bil ma'ruf. Ma'ruf tadi itu ya. Ain ro'fa. Ain ro'fa kita itu yang populer ya. Yang populer di Indonesia, ain ro'fa itu ada kata ma'rifatullah. Nah, Mengenal. Ma'rifatullah. ada? Ingat tuh, ada yang itu? Udah familiar dengan ma'rifatullah? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Ilmu ma'rifat. Nah, karena kan ma'rifat. Ilmu ma'rifat. Mengenal Allah. Nah, jadi ada makna kenalnya. Nah, bagaimana cara kita menghubungkannya tadi? Ma'ruf tadi di awal dipahami maknanya apa? Baik. Baik. Kebaikan. Ya, kebaikan atau yang baik. Ya, yang baik. Lalu tadi dari kata ma'rifah, ain ro'fa ada makna apa? Mengenal. Mengenal. Bagaimana caranya kemudian kita setelah memahami itu kita bisa gabungkan bahwa namanya ma'ruf di sini adalah kebaikan yang dikenal. Ya, kebaikan yang dikenal. Sebaliknya berarti mungkar adalah Kemungkaran. keburukan yang dikenal. Dikenal dengan apa? Manusia, ibu-ibu, apa sekalian. Seumpama manusia ini ya, manusia ini tidak diturunkan kepada mereka seorang nabi, tidak diutus nabi kepada mereka, tidak ada wahyu. Apakah menurut ibu-ibu sekalian manusia bisa mengenal kebaikan? Tidak. 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 Tapi ada hati nurani kan, Pak?
Wih, bagus. Tidak Jadi kan mengucapkan. kemungkinannya bisa dong kalau begitu. Iya. Ya, berarti apa coba? Dengan apa manusia bisa mengenali kebaikan dan keburukan sebelum disampaikan wahyu, sebelum dikirimkan kitab suci, sebelum dikirimkan rasul? Kira-kira apa? Hati rasa gitu Pak Guru. Oke, bagus. Yang lain? Akal. Akal. Oh, bagus. Gitu. Jadi dengan akal budi kita. Ya, dengan akal. Karena itu nanti ibu-ibu sekalian, ya, dengan penjelasan dan diskusi singkat tadi, manusia di dunia ini kalau ada yang tidak tersentuh oleh dakwah, walaupun kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya nggak mungkin ya, ya mungkin saja kan, tidak tersentuh oleh dakwah Islam, maka nanti bagaimana mereka di akhirat kelak? Maka mereka tidak bisa berdalih, kan tidak pernah sampai kepadaku dakwah. Mereka akan ditanyakan, menurut akal, budi, akal pikiran kalian, apa tidak bisa mengenal namanya kebaikan dan keburukan? Ya, gimana jawaban kita sekarang? Bisa tidak? Bisa. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan ma'ruf. Nah, jadi Itulah dia yang disebut dengan ma'ruf. Ya, yang baik semacam itu. Yang baik semacam itu. Orang tua kita di Nusantara ini gitu ya. Itu di Nusantara ini kan dulu Islam datang belakangan kan, Islam dibandingkan dengan Hindu dan Buddha. Gitu. Iya. Bahkan ada jadi itu orang tua kita, nenek moyang kita itu tidak beragama. Tapi kira-kira menurut ibu-ibu, bapak sekalian ya, kira-kira lah ini karena kan belum pernah mengalami masa itu. Mereka tahu nggak kalau namanya mencuri itu nggak boleh? Tahu. Nah, tahu. Tapi kan nggak ada dalil agama gitu. Tuh. Makanya kata orang Padang, apa katanya Bu Fazia? Indak boleh manciu. Mencilo. Oh, mencilo. Indak boleh mencilo kecuali tapakso ya. Kalau mencio itu itu Pak anak ayam mencio. Nah juga tuh kan kalau nggak pernah belajar itu. Indak boleh mencilo kecuali tapakso ya Bu Des ya. Ya betul Ustaz. Ya betul katanya. Emang boleh begitu? Ya enggak, tapi kan itu pun kiasan aja. Oh, kiasan. Apa lengkapnya Bu Des? Ya. Apa lengkapnya? Indak boleh mencilo kecuali tapakso, apa lagi? Tapasu bukan tapaso. Tapaso lagi. Tapasu nanya. Ya, baik gitu ya. Itu lihat dia ma'ruf. Luar biasa ini bahasa Arab. Jadi ini adalah kebaikan yang dikenal. Ya, kebaikan yang sesuai dengan akal, yang sesuai dengan ini juga nih, dengan ajaran agama tentunya. Tapi nanti ada juga yang namanya kebaikan itu tidak kita tahu bahwa itu baik kecuali ya sampai akhirnya ada agama, ada wahyu, ada nabi yang menceritakan itu ya. Ada nabi yang menceritakan itu. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita kaji, kita lanjutkan pembahasan kita ya dengan membaca yang pertama ini yang akan menjadi titik tolak kita ya, untuk memahami lebih lanjut tema pada pelajaran kita ini ada Ali Imran 104 dan Ali Imran 110. Mari ibu-ibu sekalian sama-sama kita baca ayat yang akan menjadi dasar di dalam kajian-kajian kita pada kesempatan ini. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum
khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, baik. Itu dia ibu-ibu kalian yang akan menjadi dasar di dalam mengembangkan, meningkatkan keterampilan kita memahami ayat-ayat Qur'ani. Mari ibu-ibu sekalian kita siapkan diri ya untuk bertumbuh, berkembang, bertambah semakin indah ya karena pemahaman kita yang semakin terus dan semakin bertambah. Ali Imran 104 di baris pertama, seumpama ada ungkapan yang ibu-ibu sekalian belum pahami atau ada yang ragu dan semacamnya, kita diskusikan terlebih dahulu. Apa tuh? Waltakun. Waltakun sama. Ya, terus ada lagi yang lain? Minkum ummatan yad'un Iya. wa ya'murun yanhaun yang tadi itu wa ulaika humul muflihun. Panjang benar nih ayatnya. Nggak ada Pak Guru. Ya, baik. Ali Imran 110. Panjang ya Pak. Kuntum khairu ummatin ukhrijat Kuntum wa aksaruhum fasiqun. Kuntum banyak. Lakana Pak Guru. Apa? Lakana. 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 Oh, itu lakana Sudah? Guru, ukhrijat. Apa tadi? Ijat. Ukhrijat. Ukhrijat. Oke. Oke, terus ada lagi yang lain? apa tadi? Watu minu tuh minu. Watu. Iya, watu minuna. Mereka. Beriman ya. Terus ada lagi yang lain? Coba ya kita sapa dulu ya. Ini sambil cross check ya, kita sapa dulu teman-teman kita yang bisa hadir bergabung pada kesempatan kali ini. Tadi Bu Ida ada ya, Bu Ida ya di Lakana. Bu Yayu tadi ada ya, ada Waltakun ya. Bu Fatimah aman ya, Bu Fatimah ya. Tadi ukhrijat Pak Guru. Ukhrijat ya, baik. Bu Yurlis aman ya, Bu? Nggak ada banjir, nggak ada petir, nggak ada getir gitu ya. Aman, Bu? Aman. Alhamdulillah. Bu Des, gimana Bu Des? Aduh, dalam banget nih senyumnya Bu Des. Sampai-sampai
ininya aromanya nggak tercium, aroma saking dalamnya. Bu Mute aman, Bu Mute? Aman Pak Guru, ini masih Ah, on, masih belum iya, camp oke. atau Hati-hati di jalan. sampai rumah. Bu Asmani, gimana Bu Asmani? Aman? Aman terkendali, Bu? Nah, ternyata beliau dalam posisi mode aman. Ya. Nah, baik. Mari kita lihat ya. Nah, kita tanya kepada Iya, Pak. Kok teman-teman nggak kita yang ditanya, sudah Bapak? ya, yang aman ya, sehingga nanti bisa jadi ilmu untuk yang lain. Waltakun apa Bu Yurlis? Waltakun? Hendaklah, Hendaklah. hendaklah kalian. Hendaklah kalian. Baik. Dari mana dipahami ada kaliannya di waltakun, Bu? Waltakun. Ulang ini kan hendaklah. Hendaklah di antara kamu. Dari mana dipahami kamunya di waltakun? Dari tak. Tak. Oke. Tuh. Tak, itu kan Nah, ada tak ya, ada tak. Tak itu menurut ingatan Bu Yurlis, itu menandakan domir apa Bu? Tak itu? Oh, domir hiya. Mohon maaf Pak Guru, nyimak lagi di luar. Luar biasa Bu Asmani. Di luar aja nyimak, apalagi kalau di dalam ya. Dahsyat nih ya. Ya, silakan Ibu. Nah, mari kita lanjut ya. Bu Yurlis, jika tak itu penanda domir hiya, dari mana ada ide kamunya? Salah Pak, salah. Yang mana yang salah? Kamunya. Oh, kamunya. Kalau begitu, waltakun apa maknanya? Hendaklah dia. Hendaklah dia. Siapa maksudnya dia? Hendaklah dia. Hendaklah dia yang. Hendaklah dia yang itu, yang menyeru untuk kebaikan. Yang mana maksudnya itu dia yang menyeru kebaikan itu yang mana Ibu? Yad'una ilal khair. Yad'una itu domirnya hiya gitu? Damirnya damirnya huwa. Sementara tadi di waltakun itu domirnya apa? Huwa. Sementara tadi di waltakun itu domirnya apa tadi domirnya? Huwa. Hah? Dari mana itunya? Ada penanda huwanya? Iya ya. Ini emang kalau Pak Guru udah nanya saya jadi nggak aman nih hati nih katanya. Benar, Pak. Benar kan? Jadi panik. Ancaman untuk keamanan nasional tuh ini dia nih ancaman dari Pak Guru. Pak Guru. Panik itu Pak, panik Pak Jadi grogi. panik. Terima kasih Bu Yurlis ya tadi ya. Jadi ini bagus ya informasinya bahwa di dalam ungkapan ini ada domir hiya ya, ditandai dengan tak. Oke, bagus. Pada waktu Bu Yurlis mengatakan hendaklah tadi ya, hendaklah ya pasnya itu ya. Dari mana ada pemahaman hendaklah itu?
Dari mana ya? Kan nggak apa-apa kan kita kreatif dikit ya. Kreatif dikit gimana Pak Guru? Sebelum belajar baca Quran terjemah udah dapat tuh. Dapat kita. Nah, dengan demikian maka diskusi kita ini akan menambah. Dari mana dipahami ibu-ibu sekalian? Coba lihat ya. Tadi sudah sampai pada pemahaman bahwa di dalam ungkapan wal takun ini ada domir hiya. Tandanya apa? Tandanya tak. Nah, tandanya tak, oke ya. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, berarti kita melihat ungkapan wal takun, di dalam ungkapan wal takun itu ada domir apa kalau begitu cara kita memahaminya? Ada domir hiya. Ya, ada domir hiya katanya. Berarti kita memahami di dalam ungkapan wal takun itu ada fiil apa kalau begitu? Fi'il mudhari. Ya, bagus, fiil mudhari. Nah, baik, kita lanjut ya. Ibu-ibu sekalian, kalau menurut ilmu kita, ujung daripada fiil mudhari itu biasanya bagaimana? Ujungnya Ujungnya bagaimana biasanya? Karena ya kuning. Ada mim, ada waw nun. wawu nun. Biasanya ujung daripada fiil mudhari itu Doma. biasanya yang biasa ya. Doma. Ya, Doma. biasanya doma. Ya, biasanya doma. Sementara di sini kita lihat ujungnya apa? Sukun. Ujungnya sukun. Nah, coba ingat-ingat ibu-ibu sekalian. Gitu. Kalau ujungnya sukun biasanya fiil apa? Amr. Bagus. Amr itu ada makna apa amr? Perintah. Nah, begitu dia. Oh iya ya. Hendak lah. Begitu dia. Perintah. Bahwa di sini ada makna perintah. Tetapi dia bukan fiil amr. Oke? Oke? Bisa diikuti ya? Oke. Di Iya, Pak sini Guru. ada makna perintah. Tapi dia bukan fiil amr. Tapi ini adalah fiil mudhari. Ya. Ini adalah fiil mudhari. Bagaimana fiil mudhari itu? Gitu ya. Bagaimana fiil mudhari itu bisa bermakna perintah? Itulah dia keberadaan dari lam sebelum tak. Oh, jadi ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mana tulisnya Pak Guru ya panjang? Susah juga ya. Mau yang pendek, Bu Ida? Iya. Gitu. Kalau ada lam mendahului fi'il mudhari yang Kalau ada sukun lam ujungnya, Yang sukun ujungnya. fi'il Dahului apa? fi'il mudhari yang sukun ujungnya. ujungnya Tuh. menandakan Maka lam tersebut menandakan makna perintah. Tersebut Perintah bermakna untuk apa di sini? Menyuruh Perintah untuk kebaikan. apa? Nah, ini wal takun ya dengan kuntum dengan kana ini dari 3 huruf dasar yang sama. iya, ka sama Tuh. Ada kana yakunu. Kana yakunu. Kana apa domirnya? Huwa. Huwa. Fiil apa itu? Madi. Ya. Jika fiil madin domirnya antum, maka di ujungnya ada nu, kanu.
Ada Jika fi'il madin dengan domir antum, maka di ujung fi'il madin ada Wawu ya. ini Ya. ketukar alif. nih Bagus, antara bagus. madin dan mudhari ada nih. Sukun. sukun. Ada apa? Kalau ada domir apa tadi? Wah. Domir apa tadi? Antum. Antum. Antum, Domir antum. antum itu tum antum tak ya? Ya, ada tum di ujungnya. Sehingga kana huwa antum menjadi kuntum. Udah nyambung belum? Iya, Pak. Ya. Gitu ya. Apa makna kana yakunu gitu ya? Kana yakunu yang biasa yang pernah kita temukan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya adalah gitu ya, sebelumnya itu untuk menunjukkan penegasan. Masih ingat? Jadi Pak Guru. Apa cirinya bahwa kana Ikuti. yakunu menunjukkan penegasan? Ikuti kata sifat. Ya, berkaitan dengan sifat. Lalu, ibu-ibu sekalian, kana apa lagi selain untuk menegaskan sifat? Untuk menunjukkan masa Lalu. lalu. Terlampau masa Kana lalu. itu. Nah, ini ya yang ketiga ini bisa kita tambahkan. Coba lihat ya, ibu-ibu sekalian. Masih ingat nggak dulu? Kita kan pernah belajar ya, bagaimana prosesnya dari mudhari menjadi amr. Masih ingat kah? Iya. Dulu pernah ya. Iya. Coba kalau kana yakunu amrnya apa kira-kira? Kun. Kun. Oke, bagus. Di akhir surat Yasin apa katanya? Kun. Kun payakun. Iya, bagus. Apa maknanya? Adalah. Kok ada? Jadilah, Ada. Pak Guru. Apa maknanya? Jadilah. Menjadi. Jadi. Menjadi. Jadi di sini wal takun ini tadi kan udah dipahami ya. Ya, udah dipahami. Ada perintah dari mana? Ada lam gitu. Tapi ini kan mudhari. Gitu ya? Iya. Mudhari kan tidak bermakna perintah kan pada dasarnya ya. Iya. Iya. Tapi ini bermakna perintah karena ada Lam. lam ini bermakna perintah. Apa bahasa Arabnya perintah? Amar. Nah, jadi lam ini lam apa namanya? Lam amar. Nah, kan gampang itu nama. Lam amar. Lam amar. Ya, lam amr. Tuh, di mana dia tadi? Di mudhari, dia di awal mudhari. Perintah untuk apa ini? Perintah untuk menjadi. Menjadi apa? Domirnya hiya. Di sekitaran ini apa kira-kira yang domirnya hiya? Umatun. Umat. Ya, ini perintah untuk menjadi umat. Umat ya. Coba lihat ya. Umat itu banyak apa sedikit? Banyak. Umat. Karena itu bisa berkembang menjadi yada'una. Jadi di sini ada perintah. Hendaklah di antara kalian itu ada segolongan umat yang yad'una ilal khair dan seterusnya. Bisa dipahami wal takunnya? Ya Allah bisa. Mudah-mudahan ini semakin mantap nih ilmunya Bu Yurlis. Hendaklah gitu ya. Hendaklah itu dari mana ada hendaklah dan seterusnya. Oke, itu dia terkait dengan wal takun. Berikutnya yang ditanyakan adalah ukhrijat. Seperti tadi kita akan memanfaatkan pengetahuan yang sudah ditambah dimiliki oleh
ibu-ibu, bapak, ibu-ibu aja malam ini nggak ada bapaknya. Bapak nggak ada, Pak. Ibu-ibu yang sudah paham terlebih dahulu. Ya. Silakan Bu Des, apa makna ukhrijat? How ukhrijat. Dari Keluar kali Ustaz ya? Bagus. Ini fiil apa Bu Des? Apa ya? Madin. Mudari. Mudari. Ini dari dari adegan yang kita saksikan antara saya dengan Bu Yurlis, saya dengan Bu Des itu menunjukkan bahwa sepintar-pintarnya orang akan lebih tambah kalau mau berdiskusi, itu ibu-ibu sekalian. Maka bagi kita sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak belajar bersama. Pertama ada yang mengatakan, kenapa tidak belajar? Saya belum bisa. Kan kita bisa bilang, justru karena belum bisa lah, ayo kita belajar. Nah, nanti begitu dibilang, kok sekarang nggak belajar lagi? Kan saya sudah bisa. Tetap aja, orang yang sudah bisa pun kalau mau belajar akan tambah bisa. Apa Bu Des? Fi'il apa ukhrijat? Mudore kali Ustaz ya? Bagus. Dari mana diduga? Ayo, fi'il itu fi'il mudhari. Dari mana, Bu? Ukhrijat. Baik. Nah, kita pindah ke Bu Fauzia. Dugaannya fi'il apa, Bu Fauzia? Madin. Bagus. Fi'il madin. Awalnya ada hamzah. Menandakan makna apa? Ya. Me doang? Mekan itu. Me doang, Bu? Mekan, mengeluarkan. Bagus. Tadi ukhrijat kata Bu Des apa tadi maknanya? Keluar. Kalau digabung dengan ilmunya Bu Fauziah, maka maknanya menjadi apa? Mengeluarkan. Iya, bagus. Bermakna mengeluarkan. Nah, coba sekarang kita kembalikan ke Bu Fatimah. Ini ukhrijat ini tadi apa maknanya, Ibu? Mengeluarkan, Pak Guru. Apa? Mengeluarkan. Iya. Coba lihat, ini fi'il apa tadi? Fi'il madin. Fi'il madin. Bunyi awalnya apa? Sebelum akhirnya apa? Sebelum akhirnya fathah. Nah, itulah kekeliruan kita ketika kita mau mengenali mana yang disebut dengan sebelum akhir. Kita diskusi dulu dengan Bu Fatimah ya. Bu Fatimah tadi fi'il apa ini? Tadi fi'il madin, Pak Guru. Iya, domirnya apa? Kalau saya bilangnya sih itu hia ya. Bagus. Dari mana diduga hia? Itu ada tak sukun di belakang. Nah, tak sukun itu tidak usah masuk di dalam hitungan. Karena apa? Karena pada pelajaran kita yang sebelumnya, ibu-ibu sekalian, ketika kita bicara tentang akhir sebuah fi'il, itu adalah ketika fi'il tersebut domirnya masih domir standar, yaitu huwa. Oke. Huwa itu ada tak sukunnya tidak? Tidak. Berarti mana yang disebut sebelum akhirnya ini? Ja. Bukan ja sekali lagi. Bukan ja sekali lagi. Karena yang menjadi patokan adalah
ketika fiil tersebut domirnya huwa. Ketika domir huwa, fiil madin tidak ada tak sukunnya. Mohon Iya. maaf, kita tutup dulu kalau begitu supaya tidak mengganggu konsentrasi. Iya. Jadi Oke. apa sebelum akhirnya? Kasroh. 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 Oh, sudah. Nah, apa tadi? Sebelum akhirnya bagaimana? Kasroh Pak Guru. Akhir Iya. kasroh, Pak. Coba nih sekarang Kufri. apa ilmunya? Tadi makna dasarnya adalah keluar. Lalu dipahami di situ ada hamzah di madin, maknanya menjadi mengeluarkan. Pasif ya, Lalu Pak ya, kita pasif. amati lagi, awalnya dommah itu madin, kemudian sebelum akhirnya kasroh itu madin, awalnya berbunyi u, sebelum akhirnya berbunyi i. Berbunyi Indikasi i. ada makna apa? Pasif ini, Pak. Pasif. Pasif. Dengan demikian mengeluarkan maknanya menjadi Dikeluarkan. dikeluarkan. Nah, kira-kira kalau lihat konteks di sini, kalau lihat konteks di sini, apa makna dikeluarkan di sini? Hmm. Umat manusia Manusia. dilahirkan kali Pak Guru ya? Dilahirkan. Bagus ya. Nalarnya Bu Fatimah Dilahir. bagus. Iya, udah Lahir pinter, Pak. keluar. Istilahnya Lahir keluar. dilahirkan ya. Nah, sekarang linnas. Gimana linnas? Manusia. Linas manusia. Untuk manusia. Umat yang dikeluarkan, umat yang dilahirkan untuk manusia. Apa maksudnya? Muhammad bukan Pak? Dari mana itunya? Umat Indikasi Muhammadnya dari mana? umat untuk dilahirkan untuk manusia. Ya, umat dilahirkan untuk manusia. Berarti kan yang membawa risalah untuk manusia bukan ya? Tapi itu bagus idenya ya. Utus bagus ya ide Nabi Muhammad. Di sini ada indikasi ke Nabi Muhammad di sini. Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Ya, tidak ada. Tapi di sini ada umat ya. Nabi Muhammad adalah apa? Rasul. Rasul Rasul. bahasa kita apa? Rasul utusan. Utusan. Kalau jadi pasif menjadi Diutus. diutus. Bisa kita pakai itu. Pakainya diutus artinya. Iya. Diutus kepada manusia. Utus itu apa sih bahasa kita selain itu? Dikirim. Dikirim. Tuh. Dulu zaman dahulu atau mungkin bisa juga zaman sekarang ya. Kalau kita kirim surat, maksain banget nih sih kayaknya, tapi mungkin ada yang cocok ya. Kalau kita kirim surat, itu bagaimana cara Pak Pos kita ya, menyampaikan surat yang kita kirim kepada orang yang akan menerimanya? Mengantar. Pak Guru. Ya, sesudah diantar ke rumah Bu Yurlis, ketemu dengan Bu Yurlis, apa yang akan Pak Pos lakukan? Menyerahkan surat. Sebelum menyerahkan, apa bisa begitu? Apa Pak Pos dari kantor pos nentengin gitu? Dibawa. Dibawa di mana gitu suratnya? Di Zaman dulu sih di keranjang Pak Di Guru kiri kanan. keranjang tuh. Udah idenya udah nyambung nih, panjang nih ceritanya. Bagaimana caranya Pak Pos supaya surat yang tadi ada di keranjang itu bisa nyampe kepada penerimanya? Dibawa. antar. Ya udah, tadi udah diantar, iya dibawa. Tapi kan di keranjang kata Bu Fatimah. Bagaimana supaya sampai? Diambil gitu Pak Guru. Diambil dari Dikeluarkan. keranjang itu namanya dikeluarkan. Dikeluarkan. Oh, begitu. Nyambung nggak nih? Dikeluarkan berarti. Dikeluarkan manusia. Oke ya. Paling tidaklah secara nalar lah ibu-ibu. Oh ya bisa juga artinya diutus ya. Bisa juga. Diutus itu kan dikirim. Dikirim itu kayak surat. Surat dikirim ya biar nyampe. Ya dikeluarkan dari tempat penyimpanannya.
Oke, kita lanjut berikutnya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah dari Bu Fauziah, wa tu'minuna. Coba taknya diganti dengan mim, Ibu. Taknya diganti dengan min. Wa mu'minun. Mukmin. Bisa dipahami nggak mukminun? Ya, mukmin, orang mukmin. Bisa Orang dipahami? mukmin, Pak. Insya Allah, Pak. Mukmin Iya. ya, Pak. Ada makna apa di mukmin? Orang mukmin. Ada makna apa? Ada arti apa? Orang beriman. Ada arti apa di beriman? Percaya. Nah, begitu. Jadi tu'minun dengan mukminun banyak betul persamaannya. Tuh ya. Kalau 3 huruf saja ada yang sama, kita duga ada makna yang sama. Kalau mukminun kita pahami ada makna percaya, Bu Fauziah. Di tu'minun juga ada makna Percaya. bagus. Di tu'minun, kira-kira siapa yang percaya di sini? Tu'minin kalian. Dari mana diduga kalian? Tak sama waunun itu. Tuh, keren. Akhirnya Bu Fauziah bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Bapak. Itulah dia ibu-ibu sekalian. Iya. Saya itu kok nggak kapok-kapok ya nanya kepada orang yang bertanya. Inilah dia buktinya bahwa jawaban itu bisa jadi ada dalam diri ibu-ibu, bapak sekalian. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Yang tadi ada pertanyaan tentang lakana. Ini kira-kira ada berapa kata di lakana? Dua ya, Pak. Ada 2. Yang pertama apa? Nah, Lakana. Apa yang pertama? Apa yang kedua? Kana. Bagus. Tadi apa ilmu kita tentang kana? Hendaklah. diikuti Ada fiil dari penegasan. menjadi perintah. Jadi ada 3 tadi yang sempat kita ungkap. Ya, ada 3 tadi. Ada yang sudah sampai pemahamannya sampai pada 3 makna kana. Diikuti sifat Yang pertama apa, Bu Ida? Kana diikuti. Bisa diikuti sifat penegasan. Terus, apa yang kedua? Apa tadinya? Apa tadi? Yang ketiga? Menunjukkan masa lalu ya. Lampau. Bu Ida masih setia kepada yang 1. Padahal ini nggak apa-apa ditambah jadi 3 juga nih. Yang lain apa? Selain bermakna penegasan, yang kedua? Itu Pak Guru mengindikasikan masa lalu gitu, Iya, Pak Guru. bagus. Yo, siapa lagi? Yang ketiga udah dapat 2 nih. Makna kana. Kemudian gitu bisa. Yang terlupakan adalah kalau soal bisa atau bisa, tidak ya. Coba dipikir-pikir. Gimana? Bisa nggak ya? Kayaknya belum bisa, Bude. Kenapa belum bisa? Itu ketinggian. Belum nyampe ilmunya ke situ. Yang tadi sudah kita pahami adalah kana yakunu kun fayakun. Ada yang Mana ingat nggak? jadilah. Ada yang ingat nggak? Menjadi. Iya. Ya, bermakna menjadi. Pertama penegasan, yang kedua untuk masa lampau, yang ketiga menjadi. Kira-kira di sini, kana di sini untuk yang mana? Penegasan. Penegasan. Oke, itu dia untuk kananya. Kalau la sendiri ada berapa yang pernah kita pelajari? 3 ya. Ada milik, Nah, untuk kepunyaan, milik. mendapatkan, Hendaklah. Terus apa lagi? Karena Milik Terus apa lagi? untuk Tidak atau jangan. Bukan, kalau itu Bu Mute itu panjang, Bude. Bu Mute kalau lah begitu. yang pakai Kalau itu bukan lah, Alif. itu
Ya. La gitu ya. La ilaha panjang. Yang bermakna tidak atau jangan. Apa lagi selain itu? Adalah jangan ya. Mendapatkan. Ya, apa lagi? Milik. Ya, Kepunyaan. bagus. Milik. Apa lagi? Milik kepunyaan. Ya, bagus. Apa lagi? Yang terlupa adalah juga yang bermakna penegasan. Oh, itu ada penegasan. Jangan tanpa. Jadi di sini lakana ini itu dua-duanya bermakna penegasan. Penegasan. Menegaskan apa di sini ibu-ibu sekalian? Menegaskan apa di situ? Tentang akhirat. Apa Bu Des? Tentang akhirat. Mana yang bermakna akhirat Bu Des? Kitab itu ahlul kitab. Kitab tentang kitab. Ibu-ibu yang lain menegaskan apa di sini? Alkitab. Kitab. Hah? Kitab. Kitab. Ahli kitab ya Pak Guru. Ahli kitab, apa yang ditegaskan? Itu khair lebih kebaikan gitu dan Ahlul kitab berimannya gitu. Iman Apa, Bu? keimanan ahlul Apa, Bu kitab. Fatimah? Gitu. Keimanannya mungkin Pak Guru kan. Ada apa dengan keimanan ahlu kitab? Karena ahlul kitab itu Katalah kan khairul suka mendustakan ayat ya. Iya, bagus. Ada di situ dasar yang Tidak. menunjukkan ahlu kitab mendustakan? tidak. Yang ada di sini dulu ya, yang ada di sini dulu Di coba. sini enggak. Kata Itu kuncinya di amanah. amanah. Apa? Amanah. Apa maknanya? Beriman. Beriman. Kemudian kata kunci berikutnya khairan. Kebaikan. Nah, kalau digabungkan kedua ide tersebut, apa yang ditegaskan di sini? Jamatin apa? Percaya kepada kebaikan. Beriman kepada kebaikan. Beriman. Gitu ya, ada beriman di sebelah kanan, ada khairan di sebelah kiri. Yang sebelum kata khairan itu ada lakananya. Orang yang beriman akan mendapat kebaikan. Orang yang beriman akan mendapatkan kebaikan. Di sini belum ketahuan, di sini orang yang beriman. Ahli kitab. Beriman harus berbuat baik, Pak. Apa Bu Fauzia? Orang beriman harus berbuat baik. Orang beriman harus berbuat baik. Yang lain apa? Baik. Coba kita lihat ya. Apa maknanya walau? Walau kalau Ya, atau seandainya gitu. Seandainya. Seandainya apa? beriman, Siapa yang beriman? Ahli kitab. Seandainya ahli kitab beriman. seandainya ahli kitab beriman, Benar-benar. Andainya. Seumpama. Andaikan. Andaikan ahlul kitab beriman. Itulah yang ditegaskan di sini. keimanan Bahwa itu khairan lahum. Apa? Khairun lahum. Baik bagi mereka. Kebaikan bagi mereka. Baik bagi kebaikan bagi mereka. Oh, jadi Kebaikan. bagi mereka. Coba diingat-ingat. Tadi lakana, tadi apa? Maknanya di situ. Menjadi. Pasti. Apa tadi maknanya lakana di situ? Penegasan. Penegasan. Apa tadi ilmunya? Penegasan manakala ketika pada saat Diikuti kata sifat ya. Kata berarti sifat. khairon itu maknanya
Baikkan. Kasih Baik, nanya sifat Baik, baik. kebaikan. baik. 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 Coba lihat sebelumnya kan kita pernah ya mengkaji bahwa khair itu adalah kata yang unik. Bisa bermakna apa? Oh, jadi maknanya baik. Masih ingat apa kita belum pernah belajar? As-salatu khairum minan naum. Apa maknanya? Lebih guru lebih ya, Lebih lebih baik baik. katanya. Lebih baik. Lebih Lebih baik. baik. Dari mana diduga lebih baik? Karena penjelasan dari ini, Pak. Karena ada si Ada mimin yang kerjaannya min ngurang-ngurang. Kalau ada yang kurang berarti ada lebih. As-salatu khairun min. Nah, sholat lebih baik dari tidak sholat, apalagi tidur. Kemudian berikutnya, gitu kan? Khairukum, khairun nas. Masih ingat? Khairun nas. Masih ingat nggak dulu waktu kita belajar itu ya? Belajar ada pelajaran 14. Itu man tola umruhu wa hasuna amaluhu khairun nasi man Baiknya orang tola yang panjang umruhu. umurnya. Baik. Bermana apa di situ? Umur yang panjang. Paling baik. Paling baik. Paling baik. Paling baik itu bisa juga bermakna terbaik. Seumpama ahli kitab beriman, karena itu kan artinya ada domir huwa. Huwa itu bahasa Arab. Ya, Indonesianya dia. Dia maksudnya apa di sini? Beriman. Dalam bahasa Indonesia, kita nggak biasa menggunakan kata ganti untuk benda. Kita dalam bahasa Indonesia tidak biasa menggunakan kata ganti untuk menunjuk benda. Kita menggunakan apa, ibu-ibu sekalian? Kalau untuk menunjuk benda, Sesuatu gitu. ini kita pakai kata tunjuk. iya. Kan kita nggak pernah mengatakan lah, saya membeli mobil. Saya taruh di garasi belakang. Kita jarang. Karena itu hampir kita orang Indonesia mengatakan kata ganti orang. Kalau untuk benda kita pakai tunjuk ya. Tunjuk. Masih ingat nggak dulu ya? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Masih ingat nggak pelajaran kita? Pelajaran yang keempat. Al-Adzan. Udah lama banget Pak Guru. Iya. Lupa. Pak Guru kelamaan. Coba dilihat bukunya. Itu apa katanya dulu? I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Adil itu. Padahal pakai huwa. Ya. Adil itu paling dekat dengan takwa. Ada takwa. Jadi kita nggak biasa. Karena itu huwa. Huwa itu dia. Tapi karena maksudnya adalah beriman di sini, ya beriman itu mengatakan itu. Seumpama, andaikan ahlul kitab, ya, ahlul kitab beriman, niscaya itulah yang terbaik untuk mereka. Bisa dipahami nggak kalau maknanya demikian? Ya. Oke. Besok lupa lagi. Enggak apa-apa tuh, Ingatnya Bu. karena Itu kan menjadi karena aja. kebaikan Bu Fauzia memberikan saya ladang amal untuk berbagi, bercerita, otak-atik maju mundur. Oke, baik Ibu-ibu sekalian, dengan berakhirnya pembahasan tentang lakana, maka tuntaslah
pendalaman kita untuk makna kata. Maka selanjutnya ibu-ibu kalian, mari kita melangkah ke tahap berikutnya. Apa itu? Berbagi pemahaman. Silahkan. Siapa yang ingin menyampaikan apa yang sudah dipahami dari ayat-ayat yang tadi sudah kita bahas? Boleh coba Pak Guru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian umat yang mengajak mereka kepada kebaikan dan memerintahkan kepada Kebaikan. memerintahkan Pada kebaikan dan memerintahkan kebaikan dan mencegah segala kemungkaran. dari perbuatan yang buruk. Kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, gimana ya? Iya, Dan hendaklah di antara bagus. Yang berikutnya siapa yang ingin berbagi apa yang sudah dimengerti? Apa kita tunggu sampai pekan depan, ibu-ibu sekalian? Baik, jika kita perlu menunggu sampai pekan depan sehingga ada yang mau berbagi pemahaman, tidak apa-apa. Kita akan bersabar, ibu-ibu Tahun sekalian. depan, Pak. Oh, iya, bahkan bukan hanya pekan depan ya, tahun depan ya. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian. Tadi Bu Ida sudah mulai dengan Ali Imran 114. Untuk Ali Imran yang 110, kita tunggu ibu-ibu sekalian berbagi di tahun depan. Dengan demikian, maka tuntaslah sudah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Masih ada beberapa menit ke belakang yang bisa kita manfaatkan. Tetapi karena ibu-ibu sekalian ingin melatih kesabarannya untuk berbagi sampai tahun depan, maka kajian kita sampai di sini. Mari ibu-ibu sekalian kita syukuri apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Tadi sudah kita bahas soal takun ya, sehingga kita punya pemahaman baru, ada namanya lam apa tadi? Amar. Ya, yang menjadi di awal fi'il mudhari yang kemudian fi'il mudhari itu memiliki makna perintah. Ya, kalau kita pakai fi'il amr kan terbatas ya ibu-ibu sekalian. Ya, Ya, terbatas pada apa? Dulu ilmu kita kalau domir untuk fi'il amr itu anta, anti, antum. Tuh, ilmu kita. Kalau huwa gimana kita mau menyuruh huwa? Bagaimana mau menyuruh mereka? Ya, kenapa? Karena mereka kan tidak ada di hadapan kita. Maka zaman sekarang ini, kalau orang yang tidak ada di hadapan kita ingin kita suruh pakai alat. Alatnya apa? Bisa pakai handphone. Bisa pakai pengeras suara, menyuruh orang yang tidak di hadapan kita. Tapi kalau bahasa karena belum punya handphone, dia sudah mendahului dengan punya lam amr. Ya, lam amr itu yang tadi sudah kita bahas. Kemudian berikutnya tadi kita bahas juga ada ma'ruf, ada mungkar. Kemudian ada apa tadi? Ada ukhrijat. Nah, kemudian ada tu'minun, ada kata lakana sebagai akhir dari diskusi kita. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sekali lagi mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah sampai bertemu lagi tahun depan. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya ibu-ibu sekalian.
Amin. Nah, tetap dalam teguh di dalam keimanan, keislaman, serta teguh dalam berusaha untuk memahami isi pesan dari firman Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima Wabillahi kasih taufik Bapak. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Guru. Terima kasih Pak Ya, Guru. sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum Ibu-ibu semua. Sampai tahun depan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu semuanya ya. Ya, Ustaz. Allahumma anna bil Qur'an. Lana iman.